Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam materi prakarya, yaitu tentang pengolahan bahan sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Sebelum materi kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu biar sama Allah mendapat berkahnya dan dimudahkan untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Mari anak-anak kita membahas tentang pengolahan bahan sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu peta konsepnya, yaitu peta konsepnya yang harus kita pahami dulu, yaitu mengenai pengertian tentang bahan makanan sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Terus yang kedua yaitu jenis dan manfaat dari sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Terus teknik pengolahan sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Yang keempat yaitu tahap pengolahan sereal, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Sebelum kita mengetahui apa sih sereal, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan suatu proses merubah bahan pangan mentah menjadi olahan setengah jadi maupun produk siap saji yang dapat langsung dikonsumsi dan bertujuan meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Nah, setelah itu kita mengenali pengertian tentang sereal. Sereal adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan butiran-butiran berisi biji-biji sebagai sumber karbohidrat atau pakti. Contohnya yaitu ada jagung, ada gandum, ada sorghum, dan mungkin ada contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibanding sereal yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Contohnya kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Yang ketiga, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran yang berbentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Contohnya ubi jalar, singkong, dan talas. Dan mungkin masih ada contoh yang lain. Jenis dan manfaat sereal. Yang pertama yaitu beras. Beras adalah butiran padi yang sudah dipisahkan dari stam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan glukosa. Macam-macam beras yaitu beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan, dan beras ketan hitam. Yang
Berikutnya yaitu jagung. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Nah, contohnya yaitu terdapat pada jagung. Jagung itu dibagi menjadi dua, yaitu jagung kuning dan jagung putih. Manfaat jagung sebagai sumber karbohidrat, sebagai pakan ternak, diambil minyaknya dari biji, maksud saya dibuat tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri dari tepung biji dan tepung tongkolnya. Yang berikutnya yaitu gandum. Di Indonesia gandum digunakan sebagai bahan roti dan mie. Gandum mempunyai karbohidrat yang cukup tinggi, sama seperti nasi. Nah, manfaat dari gandum membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh jika dikonsumsi secara teratur, menurunkan berat badan, menyembuhkan sembelit, senyawa fitokimia bisa mengurangi resiko terkena kanker. Sorghum. Sorghum adalah tanaman mirip tanaman jagung namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Manfaat sorghum: daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daun bisa dijadikan kerajinan tangan atau sapu. Bunga sorghum bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Batang sorghum adalah lumbung biotenol dan bahan pembuat kertas. Batang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Biji sorghum kandungannya gizinya sangat besar, nilai protein dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. Jenis dan manfaat kacang-kacangan. Kacang tanah. Kacang tanah manfaatnya menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah ke otak, sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol. Kacang hijau manfaatnya mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks maksud saya, sebagai obat beri-beri, demam, nifas, pelancar air seni. Zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah. Mengandung vitamin B kompleks yang sangat baik sebagai makanan pendamping ASI. Dapat mengurangi kadar kolesterol pada tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Kalsium dan fosfor menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis. Dapat menghaluskan dan mencerahkan kulit. Kacang kedelai. Kacang kedelai manfaatnya: 1. Sebagai sumber protein untuk pertumbuhan, baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap, mengatasi intoleransi laktosa, menjaga kesehatan jantung, menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh, membantu melindungi organ hati, mencegah anemia, dan meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir, menjaga kestabilan kadar gula darah, memelihara kulit. Jenis dan manfaat umbi. 1. Umbi jalar. Manfaatnya:
sumber energi, vitamin C untuk merawat kulit, vitamin A dan beta karotin untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut, mengontrol kadar gula darah, vitamin B6 mencegah serangan jantung, kalium untuk menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres, mengandung serat tinggi, zat besi, fosfat, tembaga, dan mangan. Singkong atau ubi kayu atau dikenal dengan ketela pohon. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabangnya yang bisa menjadi umbi akar dapat dimakan. Manfaatnya memperlancar pencernaan, obat luka bernanah dan terbakar, obat panas dalam, untuk diet rendah kalori. Talas manfaatnya memperlancar kerja pencernaan, menjaga kolesterol, mencegah gangguan jantung dan tekanan darah tinggi, menjaga imunitas, menjaga kesehatan mata dan kulit, meningkatkan fertilitas, akar rimpang untuk obat encok, cairan akar rimpang sebagai obat bisul, getah daunnya untuk menghentikan luka pendarahan dan bengkak. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Manfaatnya memelihara kesehatan sistem pencernaan, melawan penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat dan kanker rahim, memelihara kesehatan kulit, wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak, menghilangkan stres pikiran. Sampai di sini materi hari ini, kita sambung di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.